Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi, wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah. Mungkin ini jadi tantangan tersendiri bagi kawan-kawan, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang ikut daurah kali ini. Karena jam materinya jam kritis. Biasanya jam sekian orang itu tidur, istirahat, apalagi tadi sudah kenyang, makan, paginya olahraga, capek, ditambah dengan suasana di dalam ruangan yang dingin, biasanya merem. Maka saya mohon sabar ya. Setelah Anda belajar tentang sabar, salah satu di antara ujiannya adalah sabar belajar ketika sedang ngantuk. Tadi sempat ada salah satu di antara peserta, besok lagi jadwalnya tolong diubah. Kenapa? Sampai setengah 10 malam. Jadi yang sudah berusia 60 ke atas jam 9 itu udah ngantuk. Oh baik Ustaz ya. Jadi maksimal jam 9. Maksimal jam setengah 9. Tambah baju Ustaz ya. Baik. Baik. Tapi insya Allah yang ada di sini sudah pilihan ini ya. Sudah siap untuk mendengarkan materi sampai selesai. Kesepakatan kita, jika ada satu yang tidur, kita tutup. Berat ini ya. Sanggup insya Allah? Sanggup ya? Baik, ini sambil saya pantau dari depan. Kalau ada yang merem satu, ada. Berarti memang harus ditutup nih kajiannya. Alhamdulillah. Bapak pengen istirahat atau materi? Materi. Baik, sekarang kita mau bahas tentang pengantar permodalan dalam Islam. Ada satu buku yang pernah saya tulis, judulnya tadi, Pengantar Permodalan dalam Islam. Tapi buku ini sudah lama tidak terbit, karena sempat kita terbitkan dan kita jual, ternyata gak payu-payu. Lama sekali lakunya, akhirnya kayaknya sudah bosan baca yang kayak gini. Maka untuk sementara tidak diterbitkan dulu, barangkali nunggu belakangan. Baik, sehingga mohon maaf, kami tidak bisa menyediakan dalam bentuk buku, tapi insya Allah tampilan yang ada di depan akan kita bagikan kepada jamaah sekalian. Kita bahas terlebih dahulu berkaitan dengan arti penting harta dalam Islam. Menurut Bapak Ibu, harta itu terpuji atau tercela? Tergantung apanya, Pak? Cara memperolehnya. Terus tergantung apa lagi? Cara menggunakannya. Dua bagian ini kan yang nanti akan dihisab di yaumil qiyamah. Seperti yang disabdakan Nabi SAW, La tazulu qadam 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'al. Kaki seorang hamba gak bakalan geser kelak di hari kiamat sampai dia ditanya oleh Allah tentang 4 hal. Salah satunya adalah wa an malihi min aina iktasabah wa fima anfaqah. Hamba bakal ditanya oleh Allah tentang hartanya, dari mana dia dapatkan harta itu dan untuk apa dia gunakan harta itu. Maka tugas seorang muslim setelah dia bisa memastikan hartanya adalah halal, dia harus memastikan cara penggunaannya benar. Ada fenomena yang menarik, tidak jauh di sekitar kita. Ada orang ketika diajak untuk nyumbang masjid, renovasi masjid, atau bangun masjid, wakaf yang nuansa islami, itu dia nggak mau. Tapi giliran misalnya diminta untuk nyumbang bikin salhorek, Masya Allah Pak, rebutan orang Pak, ada yang nyumbang 5 juta, sekian juta, dan seterusnya. Dan ternyata fenomena itu real. Ada juga orang yang ketika diajak untuk wakaf aneka kegiatan agama, itu mereka nolak. Tapi giliran 17-an semangat terdepan. Nah ini orang yang salah dalam pemanfaatan hartanya. Yang bernilai ibadah dia nggak mau, dia menghindar. Dan dia tidak punya selera untuk ke sana. Tapi yang sifatnya rame-rame, ya, yang sifatnya kemeriahan masyarakat, mereka mau nyumbang. Jangan sampai kita salah sasaran ketika nyumbang harta. Sudah mengeluarkan harta, tapi ternyata nggak ada fungsinya. Makanya Bapak Ibu, kata infak dalam Al-Quran, infak itu selalu terpuji atau bagaimana Pak? Kata infak. Ternyata kata infak itu tidak harus selalu terpuji. Infak ini semua bentuk mengeluarkan harta. Baik yang maknanya positif maupun yang negatif. Semua bentuk mengeluarkan harta, baik yang plus maupun yang minus.
Contohnya kayak gimana Pak? Mengeluarkan harta disebut infak tapi kok minus? Coba kita lihat ayat berikut ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman tepatnya di surat Al-Anfal ayat 36. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Innal ladzina kafaru yunfikuna amwalahum liyasuddu an sabilillah." Sesungguhnya orang-orang kafir yunfikuna amwalahum, mereka menginfakkan harta mereka liyasuddu an sabilillah, untuk menghalangi manusia dari jalan Allah. Dan ini disebut oleh Allah yunfikun, mereka menginfakkan. Berarti orang menggunakan harta tapi salah sasaran, masuk kategori infak, tapi infak untuk maksiat. Infak untuk tujuan durhaka kepada Allah. Makanya tidak semua infak itu bernilai pahala. Lalu apa bedanya Pak antara infak dengan sedekah? Bedanya, kalau sedekah, dia mengeluarkan harta karena latar belakang ideologi. Karena latar belakang ideologi. Makanya sedekah masing-masing orang itu dipengaruhi oleh ideologinya. Saya kasih contoh saja ya. Ketika orang itu jadi LDII, saat dia nyumbang hartanya untuk LDII, semangat sekali Pak. Itu sampai puluhan juta bisa dia keluarkan, sampai ratusan juta bisa dia keluarkan. Begitu dia tobat, 1 rupiah pun dia nggak mau. Ada banyak teman saya yang dulunya ketika di LDII dia bisa mengeluarkan banyak sekali karena dia pengusaha. Begitu orang ini tobat, kemudian nggak lagi mau dengan LDII, sepeser pun nggak mau keluar dengan LDII. Bahkan sebaliknya, menentang. Sehingga kenapa yang dulu dia bisa loyal untuk mengeluarkan harta dalam jumlah besar, begitu tobat, dia nggak mau lagi. Akidahnya geser. Ketika ideologinya geser, maka yang dulu dia yakini berpahala surga, sehingga saat dia ngasih duit sekian itu dijanjikan surga, pengampunan dosa. Sekarang walaupun sejumlah janji ada di hadapan matanya, percaya nggak dia? Nggak percaya. Kenapa? Ideologinya sudah geser. Muslim, saat dia sebagai muslim, sedekah tujuannya untuk mendapatkan kebahagiaan di akhirat, mendapatkan pahala. Begitu dia murtad, udah nggak mau lagi untuk mengeluarkan harta yang tujuannya untuk agama Islam. Karena yang namanya sedekah itu sangat dipengaruhi oleh ideologi. Baik. Kalau zakat Pak, apa bedanya dengan zakat? Zakat itu sedekah wajib. Sedekah yang wajib. Maka kalau orang salah ideologi, salah satu di antara efeknya adalah sedekahnya salah sasaran. Zakatnya juga salah sasaran. Sehingga menyimpang dari sisi keyakinan, tidak hanya berkaitan dengan amaliyah saja yang keliru, sampai bagaimana cara menyalurkan hartanya juga salah. Ada orang yang dia berani mengeluarkan duit dalam jumlah banyak untuk ngawuri-wuri kuburan. Ya. Untuk ngerawat kuburan Pak ya. Dikasih cungkup, dikasih kijing, terus tambah apalagi aneka perabotan dipasang di kuburan. Mahal kan itu? Mahal Pak. Sehingga dia bisa ngawuri-wuri kuburan, bisa merawat kuburan dengan biaya yang sampai puluhan juta. Tapi giliran untuk masjid yang dipakai untuk kepentingan kaum muslimin, enggan bagi dia untuk keluar. Karena masalah ideologi. Sehingga kita bersyukur kepada Allah ketika Allah Subhanahu wa taala jadikan ideologi kita ideologi yang lurus, ideologi yang benar, ngerti bagaimana cara menyalurkan harta yang benar. Karena orang kalau keyakinannya benar, nanti semua turunannya benar. Baik. Selanjutnya, di posisi ketika kita ditanya, kalau harta sendiri itu terpuji atau tercela? Maka ada 2 sudut pandang di sana. Pertama berkaitan dengan zatnya. Kalau berkaitan dengan zatnya, jadi kita ditanya harta itu terpuji ataukah tercela? Kalau berkaitan dengan zatnya, zat harta ini kan berarti bagian dari apa Pak? Dunia. Dan kita tahu dunia sama sekali tidak diberi penghargaan oleh syariat. Tidak diberi penghargaan dalam arti Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan pujian untuk dunia. Makanya Nabi SAW ketika lewat di sebuah pasar bersama para sahabat, beliau ketemu dengan apa? Ada bangkai cempe. Tahu cempe Pak? Anak kambing.
bangkai cempe, anak kambing yang telinganya sobek. Kemudian Rasulullah SAW tanya kepada para sahabat, siapa yang mau di antara kalian membeli bangkai ini dengan harga 1 dirham? Ya Rasulullah, dikasih aja kita nggak mau. Bapak lihat bangkai kucing, Pak. Kalau ada bangkai kucing, Bapak dikasih mau nggak? Masya Allah. Kasih aja kita nggak mau, apalagi suruh beli. Para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, kita dikasih aja nggak mau, apalagi suruh beli. Kemudian Nabi SAW mengatakan, Lallahu lad dunya ahwanu indallah min hadza alaikum. Sungguh demi Allah, dunia itu lebih terhina di sisi Allah dibandingkan benda seperti ini di hadapan mata kalian. Sehingga kita kalau tangannya kena cempe itu, Masya Allah, mungkin kita akan merasa jijik. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menyikapi dunia itu seperti itu. Itu berkaitan dengan zatnya. Dan salah satu di antara bukti bahwasanya dunia ini tercela di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberlakukan orang-orang saleh, manusia pilihan, yaitu para nabinya, sebagian di antara mereka menderita di dunia. Menderita di dunia dalam arti menderita fisiknya, mendapatkan banyak sekali ujian-ujian duniawi. Ada yang sakit parah sampai mati karena sakitnya. Ada yang disakiti oleh musuh-musuhnya sampai mati karena disakiti oleh musuhnya. Ada yang dimasukkan ke dalam sumur. Ada yang dijual. Ada nabi yang disembelih. Dan aneka perlakuan yang dilakukan oleh orang-orang jahat kepada para nabi. Ada nabi yang dipenjara. Sebutkan contoh nabi yang dipenjara. Nabi Yusuf alaihissalam. Ada nabi yang dimasukkan ke dalam sumur. Nabi Yusuf. Ada yang nabi yang dijual. Jadi korban trafficking. Nabi Yusuf. Ada nabi yang beliau ditaruh di bagasi. Nabi Yusuf. Nabi Yusuf mengalami 4 hal yang kalau boleh kita sebut ini sangat tidak manusiawi. Dimasukkan ke dalam sumur, ditemu oleh warid. Fa'arsalu waridahum. Warid itu siapa, Pak? Warid itu kalau bahasa kita seperti kernet bis. Waja'at sayyaratun, datanglah kafilah dagang. Fa'arsalu waridahum, kemudian mereka mengutus warid. Warid itu pembantu rombongan, itu namanya warid. Yang menyiapkan air, yang menyiapkan perbekalan, yang menyiapkan makanan, dan seterusnya, itu namanya warid. Fa'adla dalwah, kemudian warid tadi datang ke sebuah sumur, kemudian dia masukkan timbanya. Qala ya bushra hadha gulam. Begitu mendapatkan Yusuf, dia mengatakan, ini kabar gembira, ini ada seorang anak. Wa asarruhu bida'ah. Lalu Nabi Yusuf disembunyikan bida'atan, di bagasi. Jadi rombongan dulu itu adalah rombongan kafilah menggunakan onta, yang manusia ditaruh di depan. Barang-barang ditaruh di onta belakang, khusus bawa barang. Sehingga onta itu isinya cuma bawa-bawa barang saja. Nabi Yusuf ditaruh di situ. Kita kalau ditaruh di bagasi kan bukan tempat yang layak untuk manusia. Habis itu dijual. Wa syarauhu bi thamanin bakhsin darahima ma'dudatin wa kanu fihi minaz zahidin. Mereka menjual Yusuf bi thamanin bakhsin, dengan harga yang sangat murah. Darahim, hanya beberapa dirham. Ma'dudah, yang bisa dihitung pakai tangan. Wa kanu fihi minaz zahidin, dan mereka nggak butuh Yusuf. Yang menjual orang kafir, yang beli juga orang kafir. Sama-sama tidak butuh calon nabi. Karena mereka nggak tahu seperti apa nilai satu manusia ini. Yang menyelamatkan satu negara. Menyelamatkan negara mana? Mesir. Karena andaikan Yusuf waktu ditanya tawil mimpi sang raja, dan Yusuf diam saja karena emosi, kalian telah memasukkan aku ke dalam penjara tanpa salah, tiba-tiba kalian punya kasus seperti ini, kemudian Yusuf emosi, dan dia nggak mau ngasih solusi, udah biarin saja, nanti mereka akan mengalami kelaparan selama sekian puluh tahun, selama sekian tahun, 7 tahun ya. Kalau nggak diberitahu sama Yusuf, kira-kira gimana, Pak? Kealiran negara itu, kelaparan negara itu. Tapi Masya Allah, kebaikan hati sang Yusuf alaihissalam. Walaupun beliau sallallahu alaihi wasallam sudah berkali-kali mendapatkan kezaliman dari lingkungannya, tapi beliau sangat pemaaf. Baik. Nah, para ulama mengatakan, dari aneka ujian yang dialami oleh Yusuf sampai kemudian beliau dipenjara, kata para ulama, andaikan dunia ini mulia di sisi Allah, maka dia tidak akan memberlakukan kekasihnya seperti itu. Dan para nabi adalah kekasih Allah. Itu yang iblis merah matanya.
Jadi enaknya gimana ini sih? Es krim masih ada? Es krim? Hah? Es krim? Udah habis? Masya Allah. Sapanggap. Jadi enaknya gimana coach? Gimana? Lanjut Pak. Lanjut ya. Ayo. Sampai. Jadi sering gini, izin Ustaz ya. Sering kalau ada saat kajian atau saat kayak materi gini ada yang ngantuk itu sebenarnya saya nggak percaya Ustaz. Gak percaya? Kalau benar-benar ngantuk. Ya. Ya. Kadang sering kali ngantuknya ini ya nusewu kayak ngantuk bombongan itu Ustaz ya. Kenapa? Karena kerap kali kalau seorang pembicara itu menyampaikan, baik Bapak Ibu, mari kita mulai materi ini gitu ya. Mata yang semula 25 watt mendengar kata materi itu langsung turun jadi 5 watt ya. Surut gitu ya. Tapi coba kalau kalimatnya Ustadz tuh diganti. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Setelah ini silakan bisa istirahat. Yang semula 25 watt mendengar kata mari kita akhiri langsung padam Ustadz. Berarti ini kan ngantuk bohongan Ustadz ya. Iya. Baik, jadi percaya aja Ustadz bahwa ini belum ngantuk sebenarnya. Masya Allah. Ini masih ya gara-gara itu. Ya, nanti coba kalau ada kata akhiri, tiba-tiba padang terang beneran. Ya. Jadi masih bisa dilanjut ya, Bapak-bapak. Bagaimana kekuatan? Baik, lanjut Ustaz. Bismillah. Oh, Masya Allah. Nanti saya akan perbanyak. Baik, kita akhiri sampai di sini ya. Lu langsung padang semua. Taib. Jadi kalau dilihat dari zatnya, dunia ini tidak dipuji oleh Allah. Tapi kalau dilihat dari manfaatnya, maka kalau dilihat dari manfaatnya, di bagian inilah ada yang dipuji. Yaitu ketika seorang hamba dia berusaha memanfaatkan dunia tadi untuk kebaikan. Di titik inilah Allah Subhanahu wa taala menyebut dunia dalam Al-Qur'an dengan sebutan al-khair. Dengan sebutan al-khair. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Baqarah ayat 180. Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairan al-wasiyah. Diwajibkan bagi kalian kalau mau mati dan dia meninggalkan khairan. Khairan di sini maknanya adalah harta yang banyak. Dia wajib untuk berwasiat. Lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf, diberikan kepada orang tua dan kerabat dekat dengan cara yang wajar. Nah, makna khairan di sini adalah harta yang banyak. Termasuk juga dalam firman Allah yang insya Allah kita sudah hafal semuanya. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Manusia itu terhadap al-khair mereka sangat mencintai. Nah, al-khair di sini artinya apa? Harta. Disinilah arti dari kata harta. Makna harta disebut oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran dengan khair. Kenapa disebut khair? Khair artinya apa Bapak Ibu? Baik. Karena harta itu menyimpan kebaikan dari sisi fungsinya. Orang bisa umroh karena modal harta. Orang bisa wakaf karena modal harta. Mereka berjihad. Wajahidu fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Berjihadlah di jalan Allah dengan harta kalian dan jiwa kalian. Allah dahulukan harta dibandingkan jiwa. Sehingga kalau dilihat dari sisi fungsi dan manfaat, maka harta ini dipuji oleh Allah. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala melarang agar harta jangan diberikan kepada as-sufaha. Siapa as-sufaha itu? Orang yang dia tidak bisa menggunakan harta dengan benar. Kata Allah dalam Al-Quran di surat An-Nisa ayat 5, "Wala tu'tus sufaha'a amwalakumul lati ja'alallahu lakum qiyaman." Jangan kau berikan hartamu kepada as-sufaha, orang bodoh yang Allah jadikan harta itu sebagai penegak kehidupan kalian. Karena kalau harta itu kalian berikan kepada orang bodoh, nantinya dimanfaatkan untuk sesuatu yang nggak benar. Misalnya apa? Boros ketika belanja, ya. Dikit-dikit apa? Paket. Yang beli siapa kok? Tiba-tiba paket. Sehari ada 5 paket masuk rumah. Insya Allah, suaminya gede-gede. Kising tuku sopo. Biasanya pelaku yang tiba-tiba datang paket itu siapa, Pak? Pelakunya. Pelakunya ya memang Pak Dodi itu pelakunya siapa, Pak? Nah, enak saya ngomong Ustaz. Kok gak enak gitu? Terus terang saja. Antum cari aman atau terus terang? Soalnya hadir juga Ustaz. Apa hubungannya? Perasaan Anda enggak pernah pesan paket kok tiba-tiba tiap hari ada aja paketnya Ustaz. Nah, itu pelakunya siapa ya gitu? Nah, ini orangnya juga ada di sini. Masya Allah. Baik.
Ketika ada orang yang hobi belanja, kan mau maaf ya. Sekarang kalau zaman dulu Pak, ibu-ibu misalnya selesai bersih-bersih rumah, selesai masak dan seterusnya kan. Terus siang hari ngapain Pak? Dolan ning tonggo nih. Petan. Iya Pak. Tahu petan Pak? Ini orang Jakarta nggak ngerti petan. Cari kutu Pak. Sehingga dolan ning tonggo petan. Apa kegiatannya? Sambil mendengarkan sandiwara radio. Brahma Kumbara. Brahmawara. Nah, itu dulu. Sekarang teman sejati dia adalah HP. Marketplace itu yang paling sering dijadikan sebagai tontonan utama. Scroll, ini kayaknya bagus, masuk keranjang. Scroll lagi bagus, masuk keranjang. Masuk keranjang, rebus ongki, promo, masuk keranjang, masuk keranjang. Terus kapan dibeli? Wallahu a'lam. Makanya saya kasih tugas ke bapak-bapak ya. Nanti kalau sudah masuk kamar, tolong dicek HP istrinya, berapa jumlah isi keranjang belanjanya. Paling banyak dapat hadiah. Baik. Nah, mohon untuk disadari, penggunaan harta untuk tujuan yang nggak benar, untuk tujuan yang sia-sia, itu disebut oleh Allah pelakunya sebagai sufaha. Sufaha artinya apa? Sufaha artinya apa? Orang bodoh. Wala tu'tus sufaha'a. Janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya harta mereka yang ada dalam kekuasaanmu, yang Allah jadikan sebagai pokok kehidupan kalian. Sampai ada larangan untuk ngasih harta kepada orang yang tidak bisa menggunakannya dengan benar, sebagai bentuk perlindungan yang diberikan oleh Allah agar harta ini tidak disia-siakan. Sebab harta bagi muslim itu bernilai, dimanfaatkan untuk kegiatan, ketaatan, dan seterusnya. Baik, maka sekarang coba saya ajak Anda untuk melihat ini. Baik, demikian materi yang bisa kita sampaikan. Langsung parsil ya. Dewi sana sing onga panggov kita ngomong kayak gitu langsung padang ya. Langsung pada. Terima kasih Pak, Anda sudah memberikan satu tips. Pokoknya kalau mari kita mulai lah, ini rawan Ustaz. Kita lanjutkan belarat lagi ya. Begini, ada tahapan kedewasaan mental manusia. Tahapan kedewasaan mental manusia. Baik. Ada berakal, ada balik, ada rasyid, ada sebentar dulu, berakal, tamyiz, ada balik, ada rasyid, ada 4-nya. Baik. Coba sekarang Bapak Ibu urutkan. Tamyiz dengan berakal itu duluan mana Pak fasenya Pak? Duluan tamyiz. Jadi tamyiz dulu baru berakal, atau berakal dulu baru tamyiz? Berakal dulu. Fase manusia itu berakal dulu baru tamyiz, atau tamyiz dulu baru berakal? Tamyiz dulu. Berarti kalau anak sebelum tamyiz itu tidak berakal. Gimana? Berakal tapi belum berkembang. Belum sembuh, tapi berakal. Bayi itu berakal enggak? Berakal. Bayi. Berakal enggak? Punya akal tapi nggak berakal. Maksudnya gimana? Punya uang tapi tidak beruang. Baik, bayi itu berakal enggak? Berakal sesuai tingkatannya, gitu ya. Sehingga dia berakal. Manusia yang akalnya sehat, maka kita sebut dia berakal. Dan berakal itu sesuai tingkatannya. Bayi berarti tingkatan berakal bayi, nanti belum tamyiz, tingkatan berakal anak-anak, dan seterusnya. Baik. Tamyiz itu usia berapa? 12. Telat kalau 12, 7 tahun ya. Kurang lebih tamyiz itu di usia 7 tahun. Nah, tamyiz ini batas sah ibadah. Maka sholat anak tamyiz sah, puasa anak yang sudah tamyiz sah. Kalau belum tamyiz, dia berakal tapi belum tamyiz, sholatnya tidak sah, puasanya tidak sah. Karena orang yang belum tamyiz, dia nggak bisa niat. Tapi kalau sudah tamyiz, ibadahnya sah. Makanya kalau bapak ibu bawa anak kecil ke masjid dan dia belum tamyiz, masih seneng toleh-toleh, gucek, kemudian ngomong, lalu
ngilang, ya, kadang sudah di soft tiba-tiba ngilang dan seterusnya, maka jangan taruh di tengah soft. Anda taruh di ujung agar tidak memutus soft. Baik. Lalu balik. Balik itu biasanya usia berapa? Antara 10 sampai 15 tahun misalnya ya. Balik ini adalah batas wajib ibadah. Balik adalah batas wajib ibadah. Sehingga ketika orang itu tamyiz, dia belum wajib ibadah. Allah ngasih waktu penyesuaian bagi dia untuk beribadah selama sekian tahun, baru setelah itu wajib. Sehingga manusia bisa berlatih untuk beribadah yang sah selama 7 tahun, selama 6 tahun, selama 5 tahun, tergantung kapan usia baliknya. Subhanallah, pemurahnya Allah, manusia sudah dikasih kesadaran untuk beribadah lebih awal. Makanya orang tua diperintahkan, kalau anak sudah berusia 7 tahun, apa perintah syariat untuk orang tua? Perintahkan anakmu untuk sholat. Sehingga orang tua diperintahkan untuk memerintahkan. Maka kalau ada anak 7 tahun nggak sholat, sing dosa sinten? Siapa yang berdosa? Bapak. Kenapa orang tuanya? Yang nggak sholat anaknya, kenapa orang tuanya yang berdosa? Karena orang tuanya tidak memerintahkan anaknya untuk sholat. Sehingga dia kalau mendiamkan anaknya nggak sholat, dibiarin aja, karena merasa udah belum balik kok dia biarin aja. Sampai akhirnya si anak ini nggak sholat, maka orang tuanya berdosa karena membiarkan anaknya tidak sholat. Baik. Padahal si anak ini ketika nggak sholat dia nggak berdosa. Karena belum balik, tidak ada beban dosa. Lalu Rosyid. Rosyid ini tidak ada angka usia. Tapi inilah batas sah muamalah. Batas sah muamalah. Sah muamalah gimana Pak? Orang kalau sudah Rosyid itu artinya kedewasaan dalam bermuamalah. Maka transaksinya di biasanya. Sekarang. Sudah ya? Sudah balik belum? 11 tahun, 11 tahun. Atau kelas 6 lah, 12 tahun. 12 tahun perempuan sudah balik di usia 12 tahun. Ya? Anak kelas 6 SD. Boleh nggak Pak? Anak kelas 6 SD ini jual beli tanah Pak. Boleh atau tidak? Kenapa Anda sebut nggak boleh? Nah, dia belum Rosyid. Dia belum Rosyid. Dia sudah wajib ibadah, tapi belum sah bermuamalah. Untuk seukuran dia. Kalau muamalah yang nilainya kecil, seperti jual beli roti, atau beli permen, atau jajanan, itu sah. Karena nilainya kecil. Tapi kalau sampai jual beli tanah, jual beli mobil, jual beli properti, untuk usia 12 tahun, belum bisa. Maka dia belum Rasyid. Nah, ketika dia belum Rasyid, transaksinya tidak diakui. Dari sinilah kita bisa mendapatkan pelajaran Allah menjaga kepemilikan harta manusia sampai pada tingkatan transaksi itu dibatalkan karena pelakunya belum saatnya untuk melakukannya. Dan itu menjadi bukti apa? Penjagaan syariat terhadap harta. Maka kenapa harta itu dihargai oleh syariat? Karena mengingat fungsinya. Baik, nah selanjutnya ini. Mulai usaha kok mikir modal. Tatkala Abdurrahman bin Auf hijrah ke Madinah, beliau dipersaudarakan oleh Nabi SAW dengan Sa'ad bin Rabi'. Dan itu cara Nabi SAW untuk saling menanggung beban kaum muslimin. Sehingga setiap muhajirin oleh Rasulullah SAW dipasangkan dengan orang Ansar yang nanti akan menanggungnya. Namanya At-Ta'akhi. Nah, cara Nabi SAW dalam mempersaudarakan itu melihat latar belakangnya. Maksudnya gimana Pak? Kalau ada kesamaan latar belakang, baru dipertemukan. Kalau enggak, nanti dicarikan yang lain. Maka yang suka dagang dipersaudarakan dengan yang suka dagang. Yang ahli ibadah dipersaudarakan dengan ahli ibadah. Contoh Pak, yang pedagang Pak, Abdurrahman bin Auf dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Rabi'. Karena punya profesi yang sama. Sehingga yang senang ini dipersaudarakan dengan yang punya profesi atau hobi yang sama. Sebab kalau beda, nggak ketemu. Ada orang yang senang sepedaan, ketemu yang senang mancing. Bisa akrab nggak? Hah? Mancing sambil bersepeda? Wah, orang jadi.
Sehingga yang satu misalnya seneng kajian, kemudian ketemu dulur seneng mancing, ora ketemu Pak. Kenapa nggak ketemu? Karena hobinya beda. Tapi kalau ada sesama pemancing ketemu, wah kamu, bapak nggih seneng mancing, nggih Pak. Oh berarti kita satu madhab Pak. Masya Allah. Itu obrolannya bisa nyambung Pak. Ya. Makanya kenapa Nabi SAW mempersaudarakan sahabat A dengan B, C dengan D dengan pertimbangan mereka punya kesamaan visi, punya kesamaan latar belakang, kebiasaan dan seterusnya. Baik. Salman Al-Farisi itu dipersaudarakan dengan siapa? Salman Al-Farisi dipersaudarakan dengan siapa? Abu Darda. Sehingga sampai sempat tidur di rumahnya bareng. Karena Salman ahli ibadah, Abu Darda ahli ibadah. Obrolan mereka sinkron. Lalu sesampainya Abdurrahman bin Auf di Madinah, beliau kehilangan semuanya. Rumah hilang, kekayaan hilang, tabungan hilang. Sehingga begitu sampai di Madinah, mulai dari nol. Dan seluruh sahabat ketika hijrah sampai di Madinah, mulai dari nol. Kok bisa Pak mulai dari nol? Karena nggak ada orang muhajirin meninggalkan Mekah sambil bawa emas tuh Pak. Dihadang oleh orang musyrikin, nggak boleh dibawa. Bahan makanan nggak boleh dibawa, perabotan yang mahal nggak boleh dibawa, dirampas semua sama orang musyrik. Sehingga para sahabat ketika berangkat ke kota Madinah hanya membawa perbekalan yang cukup untuk perjalanan selama 7 hari dari Mekah menuju Madinah. Sisa hartanya dirampas oleh siapa? Oleh orang musyrik. Makanya semangat hijrah itu selalu ditandai dengan kata mulai dari nol. Dan itulah yang sering dikatakan oleh para pengisi BBM. Masya Allah. Mulai dari nol ya Pak. Nah itu semangat hijrah. Mulai dari nol. Masya Allah. Ya. Pertalite. Pak pakai barcode. Pakai barcode. Kan mulai dari nol ya Pak. Mau semangat hijrah. Baik. Saya menawarkan separuh hartanya dan separuh istrinya kepada Abdurrahman. Karena Abdurrahman nggak punya apa-apa. Akan tetapi Abdurrahman menolak dan berkata, Barakallahu laka fi ahlika wa malik. Dullani ala suq. Semoga Allah memberkahi harta dan keluargamu. Ini beda dengan jawaban kita. Kalau kita, Alhamdulillah, nggak boleh nolak rizki. Masya Allah. Padahal hati ini gelem. Dullani ala suq, tunjukkan saja di mana pasar. Akhirnya Abdurrahman ditunjukkan sebuah pasar yang paling nyaman untuk mengembangkan usaha. Sebab saat lebih paham tentang peta pasar Madinah. Karena rata-rata pasar Madinah ketika itu dikuasai oleh Yahudi. Maka kalau salah tempat untuk mengembangkan bisnis, bisa jadi malah jadi kacungnya Yahudi. Sehingga saat menunjukkan sebaiknya kamu mulai dagang di sini saja. Nah, dari situlah kemudian Abdurrahman mengawali karir bisnisnya dengan cara gimana? Beliau membeli barang secara kredit, dijual tunai. Beli kredit, dijual tunai. Di mana harga tunai lebih mahal daripada harga kredit. Coba Pak, biasanya antara harga tunai sama harga kredit mahal mana Pak? Ya? Abdurrahman bin Auf dibalik. Harga tunai lebih mahal daripada harga kredit. Nah, dari situlah beliau mendapatkan keuntungan, lalu bisa dipakai untuk membeli bahan makanan, dan biwazni nawatin minad dhahab, emas seberat biji kurma, lalu digunakan untuk nikah sebagai mahar pernikahan beliau dengan wanita Ansar. Nah, ada satu pelajaran dari hadis ini. Kami di KPMI, Komunitas Pengusaha Muslim Indonesia, itu selalu ditanamkan sebuah prinsip. Prinsipnya adalah jangan ngantuk. Masya Allah. Sudah ngantuk? Ini setiap 15 menit lagi berlarat. Naik lagi 15 menit berlarat. Menjaga tidak ngantuk itu Masya Allah ya. Kopinya sudah datang belum? Belum komplit ya. Mohon ditunggu. Tapi saya pernah punya pengalaman mirip seperti mereka. Bertahun-tahun gitu. Gimana Sob? Perlu diceritakan nggak? Cerita? Nggak usah ya? Nggak usah. Lupakan saja. Jadi dulu waktu kuliah di UGM, saya tinggal di sebuah pesantren mahasiswa. Gratis waktu itu. Tapi syaratnya satu, boleh mondok di sini, syaratnya satu, harus ikut kajian malam. Kajian malamnya itu dari jam 8 sampai jam setengah 10.
Tiap hari, nggak pernah libur. 8 malam sampai setengah 10. Dan itu yang paling bikin nggak betah. Banyak yang nggak kuat, ngutung satu-satu. Kenapa nggak betah, Pak? Ngantuknya itu, Masya Allah. Ngantuknya. Nah, masalahnya, Ustadz di depan, jam dinding itu di belakang. Di belakang atas. Jadi kita kalau sudah ngantuk mulai ngelirik jam dinding itu diseneni, Pak. Apa lihat-lihat jam? Makanya kalau terlalu sering lihat jam, jadi ustadznya kalau lagi nunduk baca kitab, nah kita ngelirik ke atas. Pulpen jatuh, kitab jatuh itu biasa. Tapi dari situlah perjuangan itu berawal. Sehingga dari kajian malam yang bikin ngantuk, tapi tetap sabar. Alhamdulillah dari situ saya yang awalnya nol pudul nggak bisa bahasa Arab, jadi bisa baca kitab Arab. Okay. Dari kajian itu. Dan kurang lebih setahun bisa baca kitab gundul. Dari pembiasaan duduk di kajian membaca kitab gundul. Maka mungkin bisa dibuktikan ya. Belajar sambil ngantuk, insya Allah baca kitab gundul. Baik, kita lanjutkan. Nah, di sini kami di KPMI diajarkan prinsip. Kalau mau bisnis jangan mikir modal. Sehingga kalau sampai ada seorang mau bisnis, pertanyaan pertama, modalnya dari mana? Berarti dia sudah gagal dari awal. Bisnis kok mikir modal. Bisnis yang sejati itu seperti Abdurrahman bin Auf. Ditawari modal malah nggak mau. Tapi yang lebih hebat adalah ketika Anda berpikir, apa yang bisa saya tawarkan kepada orang lain sehingga orang lain tertarik untuk bergabung dengan bisnis yang saya kembangkan. Nah, kayak gitu, Pak. Bukan kita malah ngemis modal dari orang lain. Tapi apa yang bisa saya kembangkan sehingga orang lain tertarik untuk bergabung dalam bisnis yang saya lakukan. Waktu awal-awal startup Ufit TV ya. Ufit dulu kan mengembangkan beberapa unit usaha ya. Di antaranya adalah aplikasi yang ditaruh di iTunes Store. Dan Masya Allah itu salah satu sumber pendapatan yang cukup lumayan. Kita bikin banyak sekali beberapa aplikasi. Terus juga video. Awal-awal dulu sempat dimonetisasi. Dan iklannya masih bisa dikontrol dengan baik. Kemudian Ufit Store dan seterusnya. Tiba-tiba setelah jalan sekian tahun, ada investor. Saya mau invest, bisa nggak saya beli saham sekian persen? Anda tahu siapa investornya? Beliau orang Cina non-Muslim. Menawarkan diri untuk invest di Ufit. Dulu ya, awal-awal ketika grafiknya masih naik. Ya. Tapi NB sekarang nggak ada yang menawarkan invest. Karena mereka belum melihat ini sebagai peluang bisnis. Baik, kita lanjutkan dulu. Selanjutnya, setelah kita paham tadi, maka berikutnya Bapak Ibu akan saya ajak untuk melihat aneka macam akad. Nah, di sini ya, atau sebelumnya ini. Harta atau belum macam akad ya, harta kok nganggur sesuai dengan judul. Nah, setelah kita paham tentang bagaimana arti penting harta, maka berikutnya adalah bagaimana pemanfaatan yang seharusnya kita lakukan. Saya ajak Bapak Ibu untuk bersama-sama merenung kenapa ketika kita punya harta kok nganggur. Baik, coba saya bawakan hadis berikut ini. Nah, ini sebenarnya materi bukunya, materi PDF bukunya. Nanti Anda saya bawa kepada prinsip ini. Tentang harta kok nganggur di halaman 8. Ada satu hadis yang pernah disampaikan oleh Nabi SAW. Semoga bisa menjadi manfaat bagi kita. Umumnya masyarakat memahami orang disebut sukses ketika cita-cita dan harapannya terwujud. Dan bisa jadi pemahaman ini melekat pada diri kita. Tidak masalah, karena berarti kita bagian dari umumnya masyarakat itu. Hanya saja apa yang bisa Anda bayangkan ketika cita-cita dan harapan manusia itu ternyata selalu berkembang. Sementara bagian dari tabiat nafsu, dia selalu mengharap lebih banyak dari apa yang telah didapatkan. Kecuali mereka yang dirahmati oleh Allah. Dengan kenyataan ini manusia tidak akan pernah berhenti untuk mengejar cita-cita dan harapannya. Dia akan terus mengejar tambahan dan tambahan, hingga mulutnya disumpal dengan tanah. Dan itu yang disabdakan Nabi SAW, "Lau kana libni Adam wadiyani min ma'lin." Kalau manusia punya 2 lembah isinya emas,
labtagha thalithan, maka dia akan nyari yang ketiga. Wala yamla'u jawfa ibni Adam illa turab, dan tidak ada yang bisa memenuhi perutnya manusia kecuali tanah, alias mati. Berarti Pak, apakah dianjurkan kalau memakamkan jenazah itu dibuka pocongnya, terus mulutnya ditaruh tanah, disumpel tanah itu? Hadis ini tidak menunjukkan demikian. Sehingga kalau ada orang memakamkan jenazah, ya, terus tali pocong saya berdalam ya. Betul ya. Karena salah orang yang memasukkan tadi. Ya, makanya penting kalau kita punya komunitas yang mengenal sunnah, sehingga yang menangani jenazah kita adalah orang-orang yang paham sunnah. Selanjutnya, jika ini yang menjadi standar sukses kita, berarti Anda terjebak dalam kesuksesan ala hawa nafsu. Sukses yang menjadi standar umum penduduk bumi, termasuk orang kafir. Karena gemerlap dunia ini Allah berikan kepada siapa saja, termasuk orang kafir sekalipun. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Wa innallaha yu'tid dunya man yuhibbu wa man la yuhibbu." Allah memberikan dunia kepada siapa saja yang dia cintai dan yang tidak dia cintai. "Wala yu'tid dina illa liman ahabba." Dan Allah tidak memberikan pemahaman agama, ilmu agama, kecuali bagi yang Allah cintai. Jadikan ini prinsip. Kita ulang hadisnya ya. Allah memberikan dunia kepada yang dia cintai dan yang tidak dia cintai. Tapi Allah tidak akan memberikan agama kecuali bagi hamba yang dia cintai. Sehingga di antara tanda Allah mencintai seorang hamba adalah ketika Allah pahamkan dia dalam masalah agama. Selanjutnya, prestasi kita yang sejatinya. Karena itulah prestasi kita tidak diukur dari seberapa banyak harta yang kita punya, seberapa tinggi jabatan yang saat ini kita jalani, seindah apa tubuh kita. Karena sekarang orang sudah mengejar ya harta, tahta, raga. Masya Allah. Sehingga semua sekarang trennya apa? Trennya apa Pak? Olahraga. Harta, tahta, raga. Trennya sekarang apa? Fitness. Ya. Namun prestasi manusia yang sejatinya adalah sejauh mana dia bisa memberi manfaat bagi orang lain. Dengan kata lain, prestasi diukur dari sejauh mana dia menjadi manusia yang barokah. Semakin manfaat bagi lingkungan, itulah orang yang dicintai oleh Allah. Ahabbun nasi ilallah anfa'uhum linnas. Manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling manfaat bagi yang lain. Redaksi yang menyebutkan khairun nas anfa'uhum linnas, ini bukan redaksi hadis. Kalau redaksi hadis, ahabbun nas ilallah, manusia yang paling dicintai oleh Allah. Selanjutnya, ketika manusia ingin menjadi hamba yang barokah, maka disesuaikan dengan potensinya. Kita tidak diminta untuk memberikan semua bentuk kebaikan kepada orang lain. Mustahil bisa kita lakukan, mengingat kita masih punya banyak keterbatasan. Karena itulah Islam mengarahkan kepada kita untuk memberi manfaat bagi orang lain sesuai potensi yang kita miliki. Di bagian inilah bukti keadilan Allah. Dia membagi amal para hambanya sesuai potensinya. Maka kalau Anda bertanya, saya ingin menjadi pribadi yang bermanfaat. Dengan apa yang bisa saya lakukan untuk jadi pribadi yang bermanfaat? Apa saya harus jadi ustadz? Kalau lihat umur kayaknya udah nggak ngejar. Belajar bahasa Arab, gampang mutung misalnya. Baik, Bapak tidak harus jadi ustadz. Potensi apa yang Bapak punya untuk memberi manfaat bagi yang lain? Nabi SAW mengatakan, "I'malu fakullun muyassarun lima khuliqalah." Beramallah kamu, karena masing-masing jiwa itu dimudahkan oleh Allah untuk menjalankan sesuai yang dimudahkan baginya. Sehingga dia tercipta untuk memberi layanan masyarakat sesuai dengan potensinya. Ada yang punya potensi dari sisi materi, ada yang punya potensi dari sisi keilmuan, ada yang punya potensi dari sisi harta, dan seterusnya. Masing-masing punya potensi yang berbeda. Maka silahkan berikan manfaat kepada orang lain sesuai dengan latar belakang potensi Anda. Semua manusia diarahkan untuk beramal sesuai dengan ujung hidupnya. Orang yang mendapatkan kebaikan di ujung hidupnya akan dimudahkan untuk melakukan amal yang mengantarkannya kepada kebahagiaan dan sebaliknya. Imam Malik pernah mendapatkan sepucuk surat dari kawannya Abdullah Al-Umari. Abdullah Al-Umari ini sangat rajin beribadah,
Tapi Imam Malik rajin mengajar di Masjid Nabawi. Subhanalladzi yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi. Maka Abdullah Al-Umari ini ngirim surat kepada Imam Malik, mengajak Imam Malik jangan terlalu sering bersinggungan dengan masyarakat. Coba sesekali kamu tinggalkan forum majelis ilmu biar bisa fokus beribadah. Nah, kemudian surat itu dibalas oleh Imam Malik. Surat dari temannya yang ahli ibadah ini diberi jawaban oleh Imam Malik. Coba kita lihat jawabannya. Imam Malik mengatakan, Innallaha qassamal a'mal kama qassamal arzaq. Sesungguhnya Allah membagi amal sebagaimana Allah membagi rizki. Sehingga kita semuanya dikasih rizki oleh Allah, tapi dari jalur yang beragam. Ya, ada yang dikasih rizki dari jalur kedokteran, ada yang dikasih rizki dari jalur dia kerja di tempat A, di tempat B, sesuai dengan profesinya. Beragam ya. Kumpul semua yang di sini ikut jadi peserta DKS. Tapi dari beragam sumber mata pencaharian. Nah, Imam Malik mengatakan, semua orang punya amal, tapi sumber amalnya itu beragam. Ada yang dimudahkan untuk melakukan salat, tapi dia berat melakukan puasa. Ada yang dimudahkan sedekah, tapi dia berat untuk puasa. Ada yang dimudahkan untuk jihad, tapi dia tidak dimudahkan untuk salat. Ada yang dimudahkan untuk menyebarkan ilmu, tapi dia tidak dimudahkan untuk amal yang lain. Allah membagi amal kepada hamba sebagaimana Allah membagi rizki. Lalu kata Imam Malik, wa qad raditu bima fatahallahu li min dzalik, dan aku telah ridha dengan kemudahan amal yang Allah berikan kepadaku. Subhanallah. Dan demikianlah manusia yang dia ridha dengan ketetapan Allah, Allah Subhanahu wa taala jadikan beliau sebagai manusia yang ketika dijadikan A, B, C, tidak masalah, yang penting saya bisa berkarya. Nah, di sini kita lihat potensi harta yang dinyatakan oleh Nabi SAW. Kita bisa mengambil pelajaran dari hadis ini berkaitan dengan semangat Nabi SAW untuk tidak membiarkan harta mengendap dan nganggur. Jika tidak disedekahkan, lalu pilihan apa lagi yang bisa kita lakukan? Masih banyak pilihan yang lain selain disedekahkan. Sehingga bicara harta kok nganggur itu bukan berarti memaksa Anda untuk sedekah semuanya. Tapi maksudnya adalah bisa nggak Pak diaktifkan? Walaupun tentunya selain sedekah. Contoh, dimanfaatkan untuk kebutuhan pribadi, dipinjamkan ke sesama muslim yang sedang membutuhkan, atau diinvestasikan ke sesama muslim untuk pengembangan usaha mereka. Sehingga bisa utang, investasi, atau pemanfaatan pribadi. Di titik inilah harta Bapak tidak akan diam, tapi lebih produktif. Intinya potensi harta itu tidak dibiarkan sia-sia, sebagaimana saran Nabi SAW pada hadis berikut ini. Baik, tolong hadis ini diingat-ingat ya. Sebelum saya bacakan, foto dulu hadisnya. Nah, silakan difoto dulu. Ya, kalau dikasih kerjaan kan gerak badannya. Masya Allah, suruh nyatat mungkin keberatan, foto dulu. Tapi saya jangan ikut di foto ya. Nanti di blur saja ya, di crop. Sudah? Sudah ya? Nah, baik, sekarang saya bacakan hadisnya. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Man kanat lahu ardun falyazra'ha." Siapa yang punya tanah, hendaknya dia kelola. Di zaman Nabi SAW kelolanya dengan cara ditanami. Fa in lam yazra'ha falyuzri'ha akha. Kalau dia tidak bisa mengelolanya, serahkan kepada saudaranya untuk mengelola. Nabi SAW ngasih contoh tanah bukan berarti pembatasan. Tapi di sini memberikan pelajaran bahwa orang kalau sudah punya properti tertentu, baik bentuknya tanah, beruntak rumah, atau bentuknya uang, atau yang lainnya, manfaatkan, jangan dibiarkan sia-sia. Kalau nggak bisa Anda kelola sendiri, berikan kesempatan bagi orang lain untuk ikut mengelola. Itulah kata kuncinya. Semoga harta kita tidak nganggur. Wallahu a'lam. Baik, cukup insya Allah. Ya, baik. Terima kasih. Kita akhiri. Nah, langsung tangi kabeh. Masih ada kesempatan untuk tanya jawab, Ustaz. Baik. Jam 14.38 di jadwal selesai jam 15.00. Iya.
Bapak Ibu, karena Ustadz menyampaikan topik yang spesifik gitu ya. Jadi untuk kali ini kami batasi, diupayakan agar pertanyaannya berkaitan ya, seputar harta, seputar penggunaan, pemanfaatan dan sebagainya. Jadi sementara waktu untuk pertanyaan yang sifatnya di luar topik, kami tunda terlebih dahulu. Ya. Dari Bapak-Bapak, baik ya. Oh iya, saya dahulukan yang sebelah sana dulu Pak ya. Karena tadi prioritas 1, 2, 3. Paling depan 1, kemudian Bapak 2. Yang belakang dulu ya. Tahan sementara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama dan asal? Izin Ustadz, nama Danu dari Bondowoso. Oh, Bondowoso. Izin Ustadz, izin bertanya tentang pemanfaatan harta. Kami ada pengalaman tentang pemanfaatan harta di suatu modal investasi, tapi gagal gitu Ustadz. Terus agak sedikit trauma Ustadz. Trauma masalah syariatnya, terus masalah hasilnya. Mohon petunjuk lagi, mungkin bisa dibuat apa Ustadz seperti itu. Mungkin kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Tadi kita bahas tentang motivasi untuk memanfaatkan harta sebisa mungkin. Dan Nabi SAW itu contoh manusia yang paling efisien dalam masalah pemanfaatan harta. Dan tadi ada satu hadis yang kelewat ya. Coba kita lihat bagaimana semangat Rasulullah SAW dalam menderma. Beliau mengatakan, "Lau kana li mithlu Uhudin dhahaba, la sarrani alla tamurra alayya thalatha." Coba minta tolong di share screen. "La sarrani alla tamurra alayya thalathu layalin, wa indi minhu syai'un illa syai'an ursiduhu lidainin." Andaikan aku punya emas segede Uhud, aku nggak ingin emas itu bertahan di tempatku selama 3 hari. Wa indi minhu syai'un, sementara masih ada yang tersimpan di tempatku. Illa syai'an ursiduhu lidainin, kecuali sebagian yang aku siapkan untuk melunasi utang. Masya Allah. Dan Nabi SAW ketika ngomong seperti ini, semangatnya jujur. Kalau saya punya harta sebesar gunung Uhud berupa emas, itu 3 hari habis disedekahkan. Beliau hanya mengambil sebagian kecil yang akan beliau siapkan untuk bayar utang. Sudah selesai. Habis dalam waktu 3 hari. Siapa manusia yang punya semangat beramal seperti ini? Makanya semangat beramalnya Nabi SAW itu bagian dari mukjizat. Sedekahnya beliau itu bagian dari mukjizat. Tidak mungkin selain Nabi sanggup seperti itu. Saking semangatnya Rasulullah SAW dalam bersedekah. Sudah? Nah, kalau misalnya, Pak, kalau saya habiskan tuh sedekah, nanti kayak saya kan punya anak, saya berharap bisa meninggalkan warisan untuk dia dan seterusnya. Baik, Pak. Makanya tadi kita sampaikan, tidak harus semuanya disedekahkan. Terus bentuk biar harta itu nggak nganggur gimana Pak? Ya tidak harus investasi Pak. Bisa Bapak utangkan ke orang lain. Hilang Mas nih diutangkan. Ya sudah, bentuknya adalah properti yang Anda pinjemkan ke orang lain. Silakan dimanfaatkan kalau mau pakai. Daripada saya juga nganggur, saya nggak memanfaatkannya. Intinya kurang lebih seperti itu. Sehingga punya semangat untuk memanfaatkan properti yang kita punya sebisa yang kita lakukan. Itulah yang sedang kita tekankan di sini. Agar potensi yang kita miliki tidak nganggur. Wallahu a'lam. Sehingga kalau tujuan Bapak, mungkin boleh kita bagi jadi 2. Pertama, kalau tujuannya hanya untuk hedging harta, menjaga nilai biar nggak turun, mungkin Bapak bisa belikan emas. Sudah? Sehingga secara umum lebih bertahan dari inflasi. Tapi kalau Bapak mau tujuannya untuk berkembang, mungkin Bapak bisa pilih untuk unit usaha yang sudah established. Kami tidak menyarankan yang startup, tapi silakan Anda cari yang established, yang sudah punya merek dan seterusnya, terus nanti bisa beli saham di situ atau buka cabangnya. Wallahu a'lam. Baik, ya. Kita lanjut ya untuk kesempatan yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bram dari Jakarta. Ya, maaf Ustaz, saya ingin bertanya terkait zakat mal Ustaz. Jadi bagaimana hukumnya zakat itu saat dulu waktu kita masih jahil, kita belum tahu cara menghitung zakat. Mungkin waktu SMA mungkin sudah punya usaha atau
mungkin hibah dan lain-lainnya, dan baru pahamnya itu sekarang-sekarang, Ustaz. Misalnya udah tua begini baru paham. Bagaimana dengan zakat yang dulu-dulu itu, Ustaz? Apakah tetap harus kita bayar? Lalu bagaimana teknisnya? Lalu menghitungnya bagaimana, Ustaz? Karena kan bisa jadi nisab zaman dulu berapa kita nggak paham gitu. Dan itu mungkin kejadian sudah puluhan tahun yang lalu. Masya Allah. Nah, itu bagaimana kalau memang itu harus ditunaikan. Lalu mungkin terkait juga dengan puasa, Ustaz. Bagaimana dengan puasa yang dulu mungkin kita belum paham, masih jahil, lalu kita tinggalkan puasa-puasa wajib. Bagaimana apakah harus kita bayar dan bagaimana teknisnya? Saya Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya boleh bagi ibadah menjadi dua, Pak. Ibadah mahdoh. Ibadah mahdoh itu artinya apa, mahdoh? Mahdoh, angkat tangan. Apa arti mahdoh? Pokok, bukan. Ibadah mahdoh. Sebelah sana, Ustaz. Iya? Sudah ditentukan tata caranya. Ada yang lain? Apa arti kata mahdoh? Nah, dia sudah melayang-layang di depan. Insya Allah siap untuk terbang. Apa arti kata mahdoh? Bukan wajib. Sana, Ustaz. Sudah ada petunjuknya. Tadi sama seperti yang sebelah kanan. Ibadah dimintai pertanggungjawaban. Semuanya dimintai pertanggungjawaban ya. Maksiat pun dimintai pertanggungjawaban. Apa yang dimaksud dengan ibadah mahdoh? Mahdoh itu artinya murni. Disebut sebagai ibadah mahdoh karena tidak ada peluang bagi logika untuk ikut terlibat. Sehingga misalnya akal saya mau ikut terlibat dalam merangkai ibadah ini, oh tidak boleh. Ini murni. Sehingga adanya adalah panduan yang kau ambil. Baik. Yang tadi menjawab satu, apa tadi jawabannya, Mak? Sudah ditetapkan oleh syariat. Yang kedua, ada dua ya. Sama Pak Dokter yang sebelah kanan. Oke. Baik, jadi ibadah mahdoh ini ada yang terkait hak khalik murni. Ada yang terkait hak khalik murni. Yang kedua, ada yang terkait hak khalik dan hak makhluk. Orang kalau meninggalkan ibadah mahdoh terkait hak khalik murni, maka gugur ketika dia meninggalkannya karena tadi tidak tahu atau keliru, salah, dan seterusnya. Dan tidak perlu diqadha. Tapi kalau orang meninggalkan ibadah mahdoh yang di situ ada hak khalik dan hak makhluk, ada hak khalik dan juga ada hak makhluk, maka hak makhluk tidak hilang. Ini tidak gugur. Maksudnya gimana, Pak? Hak makhluk yang tidak gugur itu? Makhluk tetap berkewajiban atau hak makhluk ini tetap harus ditunaikan. Tunaikan. Nah, zakat itu ada hak makhluk, yaitu 8 asnaf. Karena itulah para ulama mengatakan bagi orang yang dia tidak bayar zakat karena tidak tahu, dia tidak berdosa, tapi tidak hilang kewajiban. Sehingga dulu misalnya saya dulu nggak pernah bayar zakat, Pak, karena saya nggak tahu. Alhamdulillah Bapak nggak tahu, nggak berdosa. Tapi kewajiban itu tidak gugur, Pak. Nah terus gimana cara ngitungnya? Bapak kira-kira saja. Kira-kiranya gimana, Pak? Ya sekarang Bapak zakatnya bulan apa? Ramadan. Nah, berarti Ramadan tahun itu kira-kira saldo Bapak berapa? Sudah keluarkan 2,5% dari saldo prediksi tadi. Nah prediksi itu bisa pakai prediksi kasar yang tidak terlalu detail ya. Sehingga Bapak yakin saya kurang lebih punya harta senilai sekian, maka zakat saya 2,5% dari situ. Baik, bisa dipahami insya Allah. Maka karena itu dalam hal ini tidak gugur. Sehingga salah ngitung zakat, kalau kelebihan tidak masalah. Ini boleh ya. Tapi kalau kurang, nggak bisa hilang. Tetap wajib harus dibayar. Wallahu a'lam. Iya. Masya Allah ya. Jadi PR ini Bapak-Bapak ya. Karena kewajibannya nggak hilang gitu Ustaz ya. Dengan diperkirakan Ustaz ya. Ya, diperkirakan. Mungkin gini, pakai batas bawah. Kayaknya saldo saya Batas nggak bawah. kurang dari sekian, nggak lebih dari sekian. Batas bawah, batas atas ya. Anda gunakan batas atas, yang itu yang dibayarkan zakatnya. Oh baik Ustaz ya. Baik, jam saya 14.49 atau masih ada waktu 10 menit ya. Sudah tidak ada ya dari blok sana ya.
Satu penanya dari Ikhwan paling depan, dipersilakan. Setelah itu mungkin bersiap ibu-ibu, mungkin ada satu atau dua penanya. Mic-nya bisa dipegang untuk ibu-ibu yang ingin bertanya. Baik, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan saya Fajri dari Semarang, Ustaz. Ini terkait dengan modal dan investasi. Si A pemodal, si B si pekerja, Ustaz. Lalu dibagi 60% untuk si A sebagai pemodal dan 40% si B sebagai pekerja saat keuntungan. Nah, setelah uang modal dikembalikan dengan A, lantas barang-barang yang sudah jadi modal itu milik siapa? Nah, satu itu, Ustaz. Kedua, jika kerjasama bubar sebelum modal kembali, modalnya misalnya kita buat 300 juta, Ustaz, yang berupa barang. Nah, karena modal belum kembali tapi sudah bubar, nah, barang jadi milik siapa? Mengingat si B sudah bekerja misalnya 2 tahun. Gitu, Ustaz. Yang ketiga, terakhir, Ustaz, bolehkah si B mendapatkan uang ganti operasional kegiatan usaha? Contoh misalnya unit usahanya ada di luar kota. Jadi dia transportasi ke sana, lalu ada kegiatan meeting dengan si A, si B yang lainnya dengan tujuan pengembangan usaha. Demikian, Ustaz. Mohon petunjuknya. Jazakallahu khairan. Baik, alhamdulillah. Pertama, kalau ada orang ngasih modal, kemudian modal itu dipakai untuk pengadaan barang, kemudian usaha itu tutup, maka barang itu punya siapa? Tentu saja punya yang punya uang. Sebab barang ini aslinya juga modal. Karena modal itu tidak hanya uang, modal itu bisa bentuknya properti yang dipakai untuk tempat usaha, kendaraan operasional, perabotan, dan seterusnya. Sehingga barang-barang tadi dikembalikan kepada pemodal. Kemudian yang kedua, jika ternyata bubar sebelum modal kembali, berarti ada nilai kerugian ya, maka uang yang tunai dikembalikan kepada pemodal, masih sisa aneka perlengkapan. Nah, perlengkapan sisa itu kalau dijual jadi punya siapa? Punya pemodal, karena dia dibeli dari uang pemodal. Baik. Lalu bagaimana dengan posisi si B yang dia sudah mengelola? Nah, karena usahanya rugi, dia nggak dapat bagi hasil. Pengelola itu dapat bagi hasil kalau untung. Tapi kalau pengelola dalam hal ini kok minta, berarti dia minta sesuatu yang bukan haknya. Sebab dia rugi. Dan kalau rugi, dia tidak berhak untuk meminta. Kalau untung ada bagi hasil. Tapi kalau rugi, sama-sama dengan kerugian. Pemodal rugi, duitnya berkurang. Pengelola juga rugi, karena kerja dia tidak dibayar. Gitu. Nah, boleh nggak misalnya biaya operasional tadi minta ganti? Karena biaya operasional ini bagian dari modal yang harus ditutupi oleh si A, maka insya Allah si B boleh minta ganti. Saya meeting ke sana butuh ongkos sekian. Saya ke sini butuh ongkos sekian, Oke? Total sekian. Saya tolong diganti. Boleh. Ketika tidak ada hasil. Wallahu a'lam. Ya, baik. Dari selanjutnya, kesempatan untuk ibu-ibu. Ada yang sudah pegang mic? Halo, ibu-ibu? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novita dari Bondowoso, Ustaz. Izin bertanya, Ustaz. Terkait pemanfaatan harta, semisal kita ingin memberikan kesempatan ke saudara untuk mengelola, begitu, Ustaz. Apakah ada tuntunan syariat agar harta ini tidak berpotensi menjadi pemutus silaturahmi, Ustaz? Nah, Terima kasih, Ustaz. baik. Jazakallahu khair. Barakallahu fiik. Salah satu di antara hal yang perlu diwaspadai terkait akad kerjasama itu adalah masalah permusuhan. Sehingga ternyata menjadi pemicu sengketa. Nah, di sini saya tulis di situ ya. Ada satu poin, hindari sengketa. Saya bahas, awas sengketa ada ini. Hukum asal kerjasama bisnis adalah mubah. Dan dalam fikih, mubah itu sifatnya pilihan.
Dilakukan boleh, tidak dilakukan boleh. Tidak ada nilai dosa dan pahala. Namun sangat disayangkan ketika sesuatu yang awalnya mubah, tidak ada nilai dosa dan pahala, ternyata dia bisa menjadi pemicu sengketa. Artinya sesuatu yang mubah menjadi sebab munculnya dosa. Dan terkadang ada dua mukmin yang awalnya akrab, bahkan bersaudara, saling menjalin ukhuwah. Begitu mereka melakukan akad kerjasama, di saat itulah kedewasaan mereka mulai diuji. Pemicu konflik mulai bermunculan. Hingga akhirnya mereka harus bermusuhan. Yang awalnya kawan jadi lawan. Kerjasama bisnis yang mereka bangun menghancurkan persaudaraan mereka. Dan siapapun yang sengketa pasti dia akan sakit hati. Semakin sering bersengketa, maka semakin lelah batinnya. Bisa Anda bayangkan jika setiap hari kita harus bersengketa, maka batin kita akan sangat lelah. Nah, ini satu prinsip bagus ya. Jadi, kalaupun nanti ada potensi seperti itu, ini nanti kalau saya tanam modal ke dia, malah kehilangan dulur, nih, kehilangan saudara. Termasuk juga dalam akad utang dia. Akad utang itu salah satu resikonya apa? Subhanalladzi yusammarramu bihamdi. Apa salah satu resiko akad utang? Hilang teman. Sehingga siapa yang ngasih utang, dia harus siap kehilangan kawan. Sebab banyak sekali kasus utang yang kemudian satunya ngilang dan ngemplang, setelah itu nggak berkawan. Itu beresiko sekali ya. Makanya kami tekankan, kalaupun Anda mau melakukan praktek akad mudharabah atau kerjasama dengan orang lain, pastikan membangun kedewasaan yang baik. Dan satu sama lain jadi ujian. Sejauh mana kita bisa bersabar. Allah Ta'ala berfirman, وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْدٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ. Kami jadikan sebagian kalian dengan sebagian yang lain itu sumber ujian. Sejauh mana kita bersabar. Sebab gesekan antar sama hamba ini bisa menimbulkan suhu panas. Ya. Makanya kalau tidak hati-hati, yang dulunya saudara, sekarang jadi musuhnya. Waliyadzubillah. Daripada segitu kan mending kita nggak mengembangkan harta daripada kehilangan saudara. Maka pilih baik-baik kalau mau mengembangkan usaha. Wallahu a'lam. Baik, iya. Pertanyaan yang terakhir dari WA Ustadz. Iya, jadi mohon maaf untuk ibu-ibu, kita tutup ya karena waktu yang terbatas. Ini sementara sudah masuk melalui WA. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Semoga Allah senantiasa merahmati Ustadz, keluarga dan peserta DKS 12 hari ini. Amin. Amin. Walakum bimithlin. Izin bertanya, bagaimana hukumnya menyimpan dana sementara yang akan digunakan untuk tahun-tahun depan, semisal untuk haji atau umroh, di deposito bank syariah? Dengan catatan bagi hasil tidak digunakan sendiri, tetapi dikeluarkan untuk kepentingan umum atau dakwah. Jadi hanya untuk menyimpan saja supaya aman. Jazakallahu khairan. Kalau dilihat dari tujuannya, berarti beliau tidak ada keinginan untuk mencari keuntungan. Hanya untuk penyimpanan supaya aman. Ya, sebab bapak-bapak ini punya prinsip. Uang harus dijauhkan dari jangkauan anak-anak dan istri. Leres Pak? Iya. Makanya titipuna bojone ra percaya. Baik. Jika tujuannya hanya untuk keamanan, saya sarankan jangan deposito, Pak. Pokoknya jangan deposito. Terus gimana, Pak? Anda bisa simpan di wadiah. Nah, wadiah itu kalau deposito dalam bank syariah itu produknya mudharabah namanya. Tapi kalau produknya wadiah, duit Bapak 0% ada tambahan. Nggak ada tambahan sama sekali. Dan itu lebih selamat agar Bapak tidak terlibat dalam transaksi riba. Tapi kalau di deposito nanti ada tambahan sesuai kesepakatan. Sehingga kami tidak sarankan Anda nyimpen di deposito, di mudharabah. Kalau bank syariah nama produknya mudharabah. Yang lebih aman Anda pilih produk wadiah. Jadi duitnya tidak bertambah sama sekali. Begitu ya. Jadi kalau tujuannya untuk keamanan itu saja. Nah, cuman duit itu turun nilainya. Kalau mau lebih aman dari inflasi, Anda gunakan emas karena dia bisa menjaga harga, hedgingnya berfungsi. Tapi emas untuk investasi jangka pendek rugi. Emas itu 2 tahun ke atas, insya Allah masih bisa bertahan. Nah,